Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Kali ini aku akan membahas masalah soal P3K SJT Mansowa untuk formasi guru khusus ya teman-teman. Sekali lagi untuk formasi guru khusus. Jadi bukan umum karena berbeda. Kalau umum adalah kompetensi teknis terdiri dari soal profesional sesuai dengan bidang masing-masing dan juga soal pedagogik seperti yang sudah ada di kisi-kisi ya teman-teman. Nah, di sini aku mau mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan juga info yang berkenaan dengan tes P3K. Dan aku memberikan selamat untuk teman-teman yang sudah tes dan mendapatkan hasil yang memuaskan, dan bagi yang belum tes semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai target ya teman-teman. Dan yang lebih penting adalah bisa mengantarkan teman-teman sekalian kepada kelulusan menjadi ASN P3K tahun 2023. Nah, kita langsung saja membahas soal yang pertama adalah soal SJT. Kita merupakan guru baru di sekolah A dan ternyata di kelas kita yang kita ajar ada satu anak merupakan peserta didik berkebutuhan khusus. Kenyataannya ia tidak mampu beradaptasi di kelas reguler karena kemampuan intelektualnya terbatas. Maka sebagai guru apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, kalau soal SJT itu kan pasti ada masalah ya teman-teman. Kita harus tangkap dulu nih di satu soal masalahnya itu apa. Nanti pasti kita diminta untuk menemukan solusi yang tepat, yang terbaik ya teman-teman. Mungkin semua opsi itu merupakan solusi baik, namun kita pilih yang terbaik dari opsi yang baik seperti itu. Di sini kan masalahnya ada yang berkebutuhan khusus, satu anak saja. Masalahnya adalah dia tidak mampu beradaptasi di kelas biasa karena kemampuan intelektualnya terbatas. Maka yang kita lakukan sebagai guru barunya adalah memberikan pembelajaran homeschooling khusus kepada anak tersebut. Nah, memang untuk anak berkebutuhan khusus, apalagi di kelas biasa ya teman-teman, bukan di sekolah luar biasa seperti itu, tidak masalah jika menerima karena kan ada pendidikan inklusif yang meskipun di sekolah biasa, di sekolah negeri tidak untuk berkebutuhan khusus itu tetap bisa melayani seperti itu. Jadi homeschooling ini sebenarnya bisa dilakukan, namun kita pilih opsi yang terbaik. Kita lihat terlebih dahulu opsi yang B, melakukan pembelajaran berkelompok agar lebih terfokus. Nah, di sini kan masalahnya anak itu bukan tidak fokus, namun memang memiliki intelektual yang lebih rendah dibandingkan teman-teman yang lainnya, dan yang lainnya itu normal, bukan ABK, karena hanya satu saja yang berkebutuhan khusus. Jadi opsi yang B ini tidak sesuai dengan konteks soal. Opsi yang C, melakukan pembelajaran remedial untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, ini juga kurang sesuai dengan konteks soal. Jadi kan bukan tidak tuntas ya teman-teman. Kalau remedi itu kan identik dengan yang belum mencapai KKM. Namun di sini memang karena keterbatasan dari dirinya sendiri. Jadi opsi C ini tidak sesuai dengan konteks soal. Opsi yang D, memberikan program pembelajaran individual atau disingkat dengan PPI bagi peserta didik tersebut. Nah, ini tepat ya teman-teman. Jadi PPI itu memang diberikan khusus kepada ABK seperti itu. Opsi yang E, memberlakukan pembelajaran fleksibel agar siswa tersebut tidak terlalu terbebani. Nah, di sini ya teman-teman, fleksibel itu belum jelas seperti apa. Tujuannya adalah agar tidak terlalu terbebani. Jadi di sini ya teman-teman lebih tepatnya adalah opsi yang D. Nah, opsi yang A ini bisa masuk kepada salah satu program pembelajaran individualnya, misalnya melakukan homeschooling. Nah, apa PPI itu? Jadi penjelasannya ada di sini. Jadi PPI itu dirancang untuk setiap individu ABK, mengembangkan potensi yang dimiliki setiap ABK. Nah, setiap guru pendidikan luar biasa wajib membuat program ini di awal pembelajaran di samping data assessment RPI dan RPP. Nah, ini untuk SLB ya teman-teman. Namun di sekolah reguler biasa juga tidak masalah melayani ABK. Di sini kan ada satu tadi ya teman-teman. Jadi kita bikin khusus untuk melayani siswa yang berkebutuhan khusus. Soal nomor 2, kita sebagai guru yang memiliki siswa ABK di kelas haruslah melaksanakan prinsip berpusat pada anak. Jika kita memiliki anak dengan gangguan autisme, maka yang sebaiknya dilakukan untuk men-setting kelas adalah
Nah, jadi di sini kan ditanyakan untuk men-setting kelas ya teman-teman. Jika kita memiliki anak dengan gangguan autisme di kelas berarti. Jadi bukan sebagai orang tua namun sebagai guru. A. Menata ruang kelas harus memungkinkan anak untuk bergerak dan berinteraksi. B. Membuat lingkungan senyaman mungkin bagi anak. C. Menata ruangan serapi mungkin sehingga anak membantu mereka belajar. D. Men-setting ruang yang sejuk agar anak tetap stabil dan konsentrasi belajar. E. Mengatur pencahayaan yang bagus agar siswa tidak kesulitan belajar. Nah, di sini gangguan belajarnya masalahnya adalah autisme ya teman-teman. Berarti kan kalau autisme itu seharusnya mereka diberikan ruang yang luas untuk berinteraksi, bergerak, lalu juga mengambil mainan misalnya, media, alat dan bahan untuk belajar, sumber belajar seperti itu teman-teman. Jadi membuat lingkungan senyaman mungkin ini luas banget ya teman-teman ruang lingkupnya seperti itu. Jadi untuk gangguan lainnya juga seharusnya seperti itu. Lalu juga opsi yang C, tidak harus serapi mungkin namun ini ya teman-teman, jadi luas seharusnya seperti itu daripada rapi. Jadi meskipun rapi namun tidak luas, tidak leluasa bagi anak tersebut untuk berinteraksi dan beraktivitas juga buat apa. Lalu opsi yang D ini kan ruangan yang sejuk juga konteksnya luas, tidak harus untuk autisme saja, bahkan anak normal juga suka ruangan yang sejuk. Lalu juga pencahayaan juga ya teman-teman seperti itu. Jadi yang khusus berkenaan dengan gangguan autisme itu lebih kepada opsi yang A. Nah, jadi menata ruang kelas harus memungkinkan anak untuk bergerak, berinteraksi, serta berdiskusi dan dapat mengakses alat dan bahan media tadi ya teman-teman untuk belajar dengan mudah secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya. Walaupun anak berkebutuhan khusus, kita harus tetap ini ya teman-teman membiasakan mereka mandiri. Karena kan kalau sudah keluar dari sekolah, mereka harus terbiasa mandiri agar bisa survive ya teman-teman di masa yang akan datang seperti itu. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Masih soal SJT, soal nomor 3, ada 2 anak di kelas Anda yang memiliki disabilitas wicara dan fisik. Mereka kesulitan menyampaikan pendapat dan juga kesulitan ketika ingin berkonsultasi masalah pembelajaran yang mereka hadapi kepada guru. Karena kelas Anda adalah kelas biasa bukan kelas khusus, maka hal yang Anda lakukan adalah jadi masalahnya adalah kita memiliki 2 anak berkebutuhan khusus yaitu disabilitas wicara dan juga fisik ya teman-teman. Bagaimana kita menghadapi siswa tersebut di kelas. Jadi A. Memberikan pelayanan kepada 2 siswa tersebut khusus sepulang sekolah agar tidak mengganggu pelajaran. Nah, bisa saja dilakukan ya teman-teman, namun kita harus baca semua opsi yang paling tepat. Opsi yang B. Memberikan pengertian kepada siswa lain agar bisa membantu 2 siswa berkebutuhan khusus. Nah, juga bisa dilakukan agar semuanya bisa menerima dan menghargai ya teman-teman. Jadi tidak mengolok-ngolok dan juga 2 anak ini bisa merasa diterima di lingkungan tersebut. Bisa juga dilakukan. Namun di sini kan diminta tugas kita sebagai guru. Opsi yang C. Memberikan bimbingan langsung kepada 2 siswa tersebut di tempat duduk mereka. Nah, ini lebih efektif dan juga efisien. Jadi kalau misalnya kita hanya terfokus di depan saja mengajar seperti itu, memperlakukan secara sama, itu kurang tepat ya teman-teman, karena ada 2 anak kita yang spesial seperti itu. Alangkah baiknya hanya karena 2, lebih baik kita mendekati dan duduk bersama. Jadi mana sih yang menjadi permasalahan dalam belajar, lalu kita ajari secara langsung melakukan bimbingan khusus. Itu lebih efektif dan juga efisien. Kelas masih berjalan ya teman-teman dan semuanya bisa terselesaikan seperti itu. Opsi yang D. Memberikan tugas di rumah agar 2 siswa tersebut bisa setara dengan siswa lainnya. Apakah ini pasti berhasil? Jadi kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang E. Memaklumi dan tidak memberikan tugas yang sama agar mereka tidak terbebani. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi mereka walaupun benar penanganannya berbeda, lebih baik opsi yang C ya teman-teman. Karena semua opsi ini akan menjadi langkah lanjutan setelah kita memberikan bimbingan langsung kepada 2 siswa tersebut di tempat duduk mereka. Jadi kita lihat betul-betul masalahnya apa. Jika perlu penanganan lanjutan, bisa kita berikan bimbingan khusus misalnya sepulang sekolah biar lebih maksimal bisa, atau juga tidak memberikan tugas yang sama, misalnya tugasnya lebih sedikit dan juga lebih mudah, bisa juga ya teman-teman, namun tetap bisa
mencapai kompetensi yang harus dicapai oleh siswa seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah opsi C terlebih dahulu, baru ada tindak lanjut untuk solusi berikutnya seperti itu. Soal nomor 4 masih soal SJT. Selama ini Anda menggunakan metode ceramah saat mengajar, kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Sebagai seorang guru, tindakan kedepannya yang akan Anda lakukan adalah, nah di sini masalahnya kita harus tentukan terlebih dahulu. Jadi, walaupun metode ceramah itu dinyatakan berhasil, namun ternyata kelasnya itu tidak aktif. Nah, tidak aktif ini berarti bukan berhasil ya teman-teman, karena hanya satu arah saja. Apalagi sekarang kan menuntut student center, bukan teacher center ya teman-teman. Opsi yang A menggunakan metode ceramah dengan menambah sesi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah. Berarti kan masih menggunakan metode ceramah. Namun untuk menyelesaikan solusi pembelajaran yang satu arah akan menambahkan sesi tanya jawab. Jadi metode tanya jawab juga ada di situ ya teman-teman. Sehingga akan terjadi komunikasi dua arah. Nah, ini bisa saja dilakukan. Opsi yang B menggunakan metode bervariasi agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. Nah, sebagai guru, seperti yang udah sering aku sampaikan di video sebelumnya, kita jangan takut untuk mencoba metode ya teman-teman. Walaupun metode tertentu sudah bagus, hasilnya bagus, nilai siswa sudah bagus, namun kita juga harus mencoba metode lain yang mungkin bisa lebih sesuai dengan siswa kita seperti itu. Dan terus belajar ya teman-teman. Jadi kan banyak metode pembelajaran. Jadi siswa juga tidak akan merasa monoton. Jadi bervariasi di sini bagus banget. Opsi yang C masih menggunakan metode ceramah, opsi yang D dan E juga ya teman-teman. Nah, opsi yang E menggunakan metode pembelajaran lain yang peserta didik sukai. Yang peserta didik sukai ini belum tentu hasilnya juga baik ya teman-teman. Jadi misalnya siswa lebih suka metode diskusi karena mereka bebas menyampaikan pendapat. Namun ternyata ketika diaplikasikan hasilnya tidak baik walaupun siswa suka. Maka juga harus kita ganti dengan metode lainnya. Yang penting kan hasil belajarnya mencapai maksimal seperti itu. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi yang B. Soal nomor 5, ada satu siswa di kelas Anda yang memiliki disabilitas fisik sehingga ia agak lamban dan kesulitan beraktivitas saat pembelajaran di kelas. Menanggapi hal tersebut yang Anda lakukan adalah, nah masalahnya udah kita dapat ya teman-teman. Opsi yang A tidak menggunakan metode game atau metode lainnya yang melibatkan fisik karena akan menyusahkan anak tersebut. Nah, bagaimana dengan siswa yang lainnya? Di sini kan hanya satu siswa saja yang memiliki disabilitas fisik. Mungkin siswa lain itu cocok ya teman-teman dengan metode game. Maka kalau kita mentiadakan, berarti kan kita tidak memikirkan siswa yang lainnya. Seperti itu. Kita harus memberikan pelayanan kepada semua peserta didik, baik yang berkebutuhan khusus dan juga yang normal. Jangan sampai diabaikan seperti itu. Jadi kita harus sama-sama memberikan pelayanan yang maksimal. Opsi yang B memberikan toleransi untuk tidak mengikuti kegiatan yang bersifat fisik di kelas. Nah, bisa jadi ya teman-teman. Namun kita lihat opsi yang lainnya terlebih dahulu. Memberinya metode khusus agar dia tetap dapat memperoleh hasil belajar maksimal. Nah, ini daripada opsi yang B dan A lebih bagus ya teman-teman. Karena kita ingat soal yang pertama tadi ada PPI, jadi program pembelajaran individual untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kita terapkan metode khusus kepada dia seperti itu. Tujuannya bagus di sini untuk memperoleh hasil belajar maksimal. Opsi yang D membiarkan dia beradaptasi dengan siswa di kelas agar tidak merasa dibedakan. Nah, jadi kalau beradaptasi dengan disabilitas fisik ya teman-teman, jadi agak susah memang, maka mungkin mereka akan merasa terbebani seperti itu. Opsi yang D menunggunya menyelesaikan tugas sehingga ia bisa mengerjakan maksimal. Nah, ini juga bagus. Namun ketika kita bandingkan, lebih baik adalah opsi yang C karena mengingat tentang PPI tadi ya teman-teman. Jadi sesuai banget. Kita harus memberikan pelayanan khusus kepada anak tersebut. Soal nomor 6 adalah soal Manso. Anda bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Hari ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan terkait asuransi yang telah mereka gunakan. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan konsumen agar mereka tetap menggunakan jasa asuransi di perusahaan Anda. Maka yang Anda lakukan ketika ada pelanggan Anda yang menyampaikan keluhannya adalah, nah di sini kan ada pelanggan yang menyampaikan keluhan. Sebaiknya kita itu gimana seperti itu.
Opsi yang A, mendengarkan setiap keluhan yang masuk ke Anda dengan seksama. Nah, benar ya teman-teman, tapi apakah hanya mendengarkan saja? Opsi yang B, mencoba mengerti konsumen terhadap perusahaan, mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Nah, di sini kan sikap kita saat itu. Jadi kita tenang dan fokus terhadap keluhan yang diberikan oleh pelanggan seperti itu. Bagus ya teman-teman. Jadi tidak emosi, tetap sabar dan tenang. Opsi yang C, meminta pelanggan untuk menyampaikan keluhannya tersebut. Nah, memang ya teman-teman, jadi memang bagus. Berarti kan kalau meminta menyampaikan, kita menerima keluhan tersebut. Opsi yang D, menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Kita terlebih dahulu menanyakan keluhan pelanggan tersebut, lalu kan pelanggan tersebut akan menjelaskan keluhannya atau menyampaikan, kita mendengarkan seperti itu. Nah, yang terbaik adalah menjadikan bagian dari solusi. Jadi untuk perbaikan ke depannya bagi perusahaan asuransi ini. Jadi percuma kalau hanya didengarkan saja, kalau hanya ditanyakan saja, cuma dimengerti saja, tapi tidak menjadikan keluhan itu untuk memperbaiki perusahaan ke depannya seperti itu. Jadi opsi yang terbaik di sini adalah opsi yang D. Jadi harus introspeksi diri. Soal nomor 7, Anda diminta untuk mengisi sebuah acara seminar, akan tetapi Anda belum memahami materi seminar tersebut di saat yang bersamaan. Anda diminta untuk meresmikan gedung baru. Tindakan Anda adalah A, mencari sumber referensi materi untuk mempersiapkan seminar. Nah, di sini kan masalahnya ini ya teman-teman. Jadi kita ada 2 acara sekaligus seperti itu, memberikan materi seminar namun belum memahami materinya, lalu juga meresmikan gedung. Di mana sih yang paling penting seperti itu dan mendesak? Dan kalau misalnya ada yang bisa diwakilkan, kita wakilkan seperti itu. Kalau bisa diselesaikan dua-duanya, maka sebaiknya kita selesaikan dua-duanya. Namun kalau tidak, kita pilih yang paling mendesak dan paling penting. Opsi yang A, mencari sumber referensi materi untuk mempersiapkan seminar. Nah, ini kan hanya untuk seminar aja. Bagaimana dengan peresmian gedung? Opsi yang B, mempelajari materi seminar, kemudian mengisi seminar dan mengutus perwakilan untuk peresmian gedung. Nah, di sini terselesaikan semuanya, walaupun untuk yang peresmian gedung kita tidak datang sendiri karena kita mengutus perwakilan. Tidak masalah karena akan terselesaikan dua-duanya sebenarnya. Alangkah baiknya juga kita bisa menghadiri seharusnya ya teman-teman. Kalaupun tidak bersamaan atau waktunya berdekatan tapi tidak bersamaan seperti itu. Opsi yang C, tidak menghadiri seminar sebab saya tidak memiliki pengetahuan akan materi tersebut. Ini kelemahan kita. Jadi kita tidak boleh memilih opsi ini karena akan menunjukkan kelemahan kita. Opsi yang D, tidak menghadiri seminar dan memilih meresmikan gedung baru. Nah, tidak menghadiri seminar kan menunjukkan kelemahan kita. Meresmikan gedung baru berarti terselesaikan masalah yang satu ini ya teman-teman. Yang menyelesaikan 2 masalah sekaligus adalah opsi yang D. Soal nomor 8 adalah soal terakhir dalam video kali ini. Anda diminta untuk menggantikan teman Anda menghadiri sebuah acara penting dan Anda diminta untuk membuka acara. Di sisi lain, Anda harus menghadiri rapat pengambilan rapor anak Anda. Maka yang Anda lakukan adalah, nah di sini ya teman-teman, jadi Anda diminta untuk menggantikan teman menghadiri acara penting. Lalu untuk membuka acara, berarti di situ kan Anda adalah orang penting yang ditunggu-tunggu orang ya teman-teman. Namun Anda harus menghadiri rapat ini pengambilan rapor anak seperti itu. Yang harus dilakukan adalah apa? Menghadiri acara penting tersebut untuk membuka acara. Nah, ini mirip ya teman-teman dengan soal sebelumnya. Jadi dihadapkan pada 2 masalah sekaligus. Kalau kita bisa menyelesaikan dua-duanya itu bagus. Namun kalau misalnya harus memilih salah satu, kita pilih yang paling mendesak dan penting. Opsi yang A ini kan hanya membuka acara. Bagaimana dengan pengambilan rapor? Opsi yang B, lebih memilih mengambil rapor karena sudah berjanji, ini juga salah. Malah acara pentingnya ini diabaikan ya teman-teman. Opsi yang C, menghadiri acara tersebut dan menelpon pihak sekolah meminta maaf datang terlambat. Nah, ini bagus ya teman-teman. Jadi kan akan diselesaikan dua-duanya. Walaupun yang rapor ini agak terlambat. Paling tidak kan mengambil sendiri. Opsi yang D, memutuskan untuk menghadiri acara karena profesionalisme dalam bekerja. Nah, ini juga tidak ada untuk yang mengambil rapor. Opsi yang C ini lebih tepat. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga lulus tes P3K tahun 2023, semoga terbantu dengan pembahasan soal kali ini dan juga semoga dimudahkan ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.